Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020 kelas B. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir yang diampu oleh Profesor Syarifuddin Dahlan, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video konseling kelompok karir. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fadil Al-Fikri sebagai konseling. Saya Saladiani Gustina sebagai konselor. Saya Afifah Salatima sebagai konseli. Saya Yolanda Stawidasami sebagai konseli. Baiklah, berikut adalah video proses konselingnya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, waalaikumsalam. Ayo nak, udah datang ya, masuk Bu. Silahkan masuk. Oh iya nak, ini silahkan duduk. Ini silahkan duduk. Oh iya, Ananda sekalian abis dari mana ini? Kalau aku sendiri kebetulan abis dari kerja kelompok sih Bu. Oh iya. Kalau aku dari rumah. Kalau kamu? Kalau saya dari rumah juga. Oh, dari rumah juga, iya. Aduh, kayaknya kecapean ya nih Ananda. Bentar ya, Ibu ambilkan minuman dulu. Iya Bu, Iya, Bu. makasih ya Bu. Ya, sebentar ya nak ya. Iya Bu, maaf ya Bu Iya, ngerepotin. nggak apa-apa. Maaf ya, nunggu lama. Ini silahkan Iya, Bu. minum. Makasih ya Bu. Iya, ini silahkan. Ayo, silahkan minum. Ya lo Bu, Iya. repot-repot. Ayo, silahkan diminum. Minum ya Bu. Iya. Iya. Udah lega ya. Yaudah, kayaknya Ananda semua juga udah enakan, udah lega. Kita mulai aja ya proses konselingnya. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tanpa halangan apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Ananda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa nih dari Ananda yang Saya, Bu. ingin? Oh iya, ya, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai proses konseling pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, semoga doa yang tadi kita panjatkan dapat menambah keberkahan kita pada kegiatan proses konseling yang akan kita lakukan kali ini. Lalu, apakah kalian sudah saling mengenal teman-teman kalian yang ada di sini? Belum. Bu. Oh, belum ya ternyata. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita saling perkenalan dulu ya nak ya, biar kita lebih akrab. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Saladiani Gustina. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Sela. Kebetulan di sini Ibu sebagai guru BK kalian yang baru nih, dan kebetulan juga ini kali pertama kita ya melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Soalnya kan sekarang lagi masa pandemi, jadi kurang bisa gitu untuk Terbatas ya iya, Bu. terbatas, betul sekali. Nah, sekarang giliran kalian nih yang memperkenalkan diri. Perkenalannya dilakukan dengan menyebut nama, kelas, dan hobi kalian masing-masing. Lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang nama, kelas, dan hobi kalian masing-masing, teman yang ada di sebelahnya.
Apakah bisa dimengerti, Nak? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, ayo kayaknya dimulai dari yang laki-laki nih ya. Ya, silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fajar Afikri. Saya dari kelas 11 IPA 1 dan hobi saya itu bermain bola. Oke, ya silakan. Baik, teman di sebelah saya itu bernama Fajar Alfikri, kelas 11 IPA 1. Hobinya bermain bola. Kalau aku, perkenalkan, nama aku Yolanda Arista Widasari dari 11 IPA 3. Hobi aku melukis. Yuna, dipersilahkan. Teman di sebelah saya Yolanda Arista Widasari, kelas 11 IPA 3, hobinya melukis. Sebelahnya lagi Fajar Alfikri, kelas 11 IPA 1, hobinya main sepak bola. Oh iya, kalau Anandanya sendiri namanya siapa ya? Saya sendiri Afifah Salatima, kelas 11 IPA 2, hobinya memasak, Bu. Mohon maaf ya, Bu, saya agak deg-degan gitu. Oh iya, gak apa-apa. Nah, kita relax aja ya, santai aja. Berarti di sini kamu namanya Fajar, di sini berarti namanya Yolanda, dan di sini Afifah. Kalau Ibu boleh tahu, ada nama panggilannya gitu nggak dari kalian? Kalau aku dipanggilnya biasanya Olan. Oh, Olan. Berarti ini Fajar, Olan, dan Afifah. Oh, begitu. Untuk Fajar, coba hobinya Afifah ini tadi apa coba? Kalau untuk hobinya Afifah itu memasak, Bu. Oh, pintar, betul sekali. Oke, untuk Olan, hobinya Fajar ini apa ya tadi? Hobinya bermain sepak bola, Bu. Oh, betul, benar sekali. Berarti kalian udah saling mengenal dan masih tetap fokus ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang sudah saling mengenal. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa itu konseling, terkhususnya konseling kelompok, atau ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Kalau aku belum pernah ikut sih, Bu. Ini pertama kali. Oh, berarti Olan sama Afifah belum pernah ya? Ada yang sudah pernah? Kalau saya udah pernah sekali sih, Bu. Oh, Fajar sudah pernah. Iya. Baiklah, kalau begitu apakah Fajar bisa menjelaskan apa itu konseling kelompok? Baik, Bu. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dimana di dalamnya itu membahas permasalahan-permasalahan seseorang yang ada di dalam kelompok tersebut, Bu. Oh, terima kasih ya Fajar, sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya. Oh iya, silakan. Jadi tujuan konseling kelompok ini apa ya, Bu? Baiklah anak-anak, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya, tadi sudah bagus ya apa yang disampaikan oleh Fajar mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan yang penting. Kemarin anak-anak sudah mengisi angket kan ya? Iya, udah, Bu. Dari hasil tersebut banyak nih anak-anak yang ragu terhadap peminatan. Jadi sekarang yang jurusan IPA banyak yang ingin pindah jurusan atau belum mantap nih terhadap jurusannya. Sehingga tujuan kegiatan kita pada hari ini bagaimana mengupayakan keraguan anak-anak bisa kita kurang sehingga kalian nanti kedepannya diharapkan lebih mantep nih Nak terhadap pemilihan peminatan jurusan saat ini. Jadi hal itu yang akan kita bahas dan itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada kerahasiaan, yakni masalah yang kita bahas bersifat rahasia, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan, jadi
tidak boleh ada paksaan dalam kegiatan proses konseling kelompok saat ini. Oh, jadi yang kita bahas sekarang ini rahasia ya Bu. Jadi nggak ada yang boleh tahu kecuali orang-orang yang ada di sini. Ya, benar sekali. Jadi rahasia ini tidak perlu diceritakan oleh teman-teman yang di luar tempat ini ya nak ya. Kapanpun, dimanapun akan tetap terjaga kerahasiaannya. Kalian bisa kan? Insya Allah Bu bisa. Jadi anak-anak semua, supaya kegiatan kita kali ini berjalan lancar, agar tidak terjadi hambatan yang tidak diinginkan, harus ada komitmen dulu nih, atau aturan-aturan yang perlu kita sepakati. Bagaimana? Ada saran dari anak-anak sekalian? Kalau ada saran dari saya pribadi, kita semua di sini jangan keluar sebelum proses konseling itu selesai, Bu. Ya, benar sekali Fajar. Selama kegiatan berlangsung tidak ada yang keluar ya. Jika ingin keluar, boleh meminta izin terlebih dahulu kepada ibu, agar nantinya saat kegiatan berlangsung tidak ada lagi yang minta izin untuk keluar, sehingga tidak tertinggal nih apa yang sedang kita bahas bersama. Bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Jadi fokus kita pada kegiatan kali ini berkaitan dengan memantapkan dalam pemilihan peminatan. Jadi anak-anak semua akan mengemukakan masalahnya satu persatu, dimulai dari Fajar, Olan, dan terakhir Afifah. Yuk, dipersilakan. Baik, Bu. Kalau permasalahan dari saya pribadi, Bu, saat ini saya kurang yakin dan ragu terhadap jurusan yang saat ini saya jalani, yaitu jurusan IPA, Bu. Ya begitu. Baik, silakan Olan. Kalau saya merasa sulit Bu memahami pelajaran matematika dan fisika, karena kan banyak rumus yang harus saya ingat dan saya pahami gitu Bu. Ya. Kalau dari saya sendiri, pas itu saya pas pengen daftar jurusan IPA itu kebetulan jurusan IPA itu dianggap paling keren sama teman-teman saya gitu Bu. Jadi istilahnya itu saya ikut-ikutan mereka gitu untuk masuk jurusan IPA ini. Oh begitu. Baik, terima kasih Anda semua yang sudah menyampaikan permasalahannya ya. Jadi tadi ada yang sulit dalam memahami materi hitung-hitungan, kemudian ada Afifah yang ikut-ikutan saat menetapkan jurusan, dan ada juga yang terakhir dari Fajar yang ragu dan kurang yakin dengan jurusannya saat ini. Dari beberapa permasalahan yang Ananda sampaikan, jadi kita akan memilih nih salah satu masalah tadi untuk kita dapat pecahkan bersama-sama dan kita selesaikan bersama-sama. Mungkin dari Ananda semua ada yang ingin mengusulkan? Kalau saran dari saya itu lebih baik tentang yang permasalahan Fajar itu Bu tadi, yang kurangnya apa sih, kayak minat terhadap jurusan IPA ini Bu, kurang pede gitu. Iya, Bu. iya betul-betul. Iya Bu, saya juga setuju karena ternyata memang teman sebangku saya juga mengalami hal yang sama permasalahannya gitu. Oh gitu. Oke, baik. Jadi pada konseling kelompok kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang dirasa oleh Fajar mengenai keraguan serta kurang yakin terhadap jurusannya saat ini, yaitu jurusan IPA. Bagaimana Ananda sekalian? Setuju? Setuju, Bu. Baiklah Ananda sekalian, setelah kita mendengarkan permasalahan Fajar tadi, apakah dari Ananda ada yang bisa memberikan saran atau masukan? Saya Bu. Ya, Olan dipersilakan. Oke, baik Bu. Menurut pendapat saya, kita tuh harus bisa meyakinkan diri kita terlebih dahulu bahwa jurusan yang kita pilih itu nggak salah dan memang udah sesuai dengan passion kita gitu. Ya, betul. Karena kan di awal kelas 10 kita sudah melakukan tes ya Bu untuk jurusan, menentukan jurusan. Nah, ternyata hasil tes tersebut kan kita ada di jurusan IPA, berarti ya memang itu udah sesuai dengan passion kita gitu. Ya, betul. Saya setuju banget sih ya Bu dengan pendapat Olan barusan ya. Mungkin kita tuh bisa cara meyakinkannya dengan melihat nilai atau kemampuan kita, apakah sudah bagus atau belum. Kan kita ini udah kelas 11 ya Bu, jadi kita udah bisa lihat gitu nilai kita bagus atau enggak di raport gitu ya. Jika bagus, berarti kita nggak salah jurusan gitu lah. Harusnya kita tetap
pede dengan jurusan kita saat ini. Ya baik, terima kasih atas masukannya ya nak. Jadi jika Ananda ragu dengan jurusan yang sudah dipilih, mungkin sebaiknya Ananda renungkan terlebih dahulu nih pencapaian Ananda dari kelas 10 hingga sekarang kelas 11. Apakah sebenarnya Ananda ragu atau Ananda mempunyai masalah lain seperti masalah dengan beberapa guru yang membuat kegiatan pembelajaran tidak menarik bagi Ananda sekalian. Lalu selanjutnya coba deh Ananda renungkan apabila pindah jurusan ke IPS, apakah Ananda bisa menyesuaikan diri dengan baik? Dan ditambah lagi jika Ananda pindah jurusan maka peluang untuk masuk ke SNMPTN itu kan kecil gitu kan, rendah, karena tidak ada tuh SNMPTN yang siswanya lintas jurusan. Jadi sangat disayangkan apabila Ananda ingin pindah jurusan. Perlu Ananda ketahui ya bahwa jurusan IPA ataupun IPS itu tidak ada yang buruk. Semuanya balik lagi kepada kita. Semuanya itu udah dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tinggal bagaimana nih kita yang menentukan sikap kita dalam mempertanggungjawabkan pilihan kita saat memilih jurusan dan menyikapi hambatan yang terjadi pada proses belajar. Terima kasih atas saran-saran dan opini yang sudah Ananda sekalian sampaikan terkait permasalahan tentang keraguan dalam pemantapan jurusan. Insya Allah dengan saran dari Ananda sekalian dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasa oleh Fajar. Untuk itu Ibu kembalikan kepada Fajar. Mungkin ada tanggapan yang ingin diberikan. Baik Bu, ya, ada benarnya pendapat dari teman-teman dan saran dari Ibu yang telah disampaikan tadi. Mungkin mulai dari sekarang saya harus mengubah mindset saya tentang jurusan yang saat ini saya jalani, yaitu jurusan IPA. Mulai menerima dan membuang jauh pikiran negatif yang belum terjadi, serta fokus dan memaksimalkan belajar saya saat ini. Baik, terima kasih Fajar telah memberikan tanggapannya ya. Ibu harap setelah melakukan konseling ini kita dapat mengaplikasikan apa saja nih yang kita dapat hari ini dalam proses konseling. Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan ini lagi. Sebelum menutup pertemuan hari ini, adakah dari Ananda yang dapat memberikan masukan atau refleksi yang didapatkan dari pertemuan hari ini? Mungkin saya Bu. Oh iya, silakan Afifah. Terima kasih ya Bu untuk kesempatannya kali ini, udah diizinin gitu konseling kelompok bareng Ibu. Iya. Jadi melalui konseling kelompok ini saya jadi bisa kenal Fajar, Olan, juga kita bisa nyelesain masalah ini gitu dengan diskusi bersama kayak gini Bu. Baik, terima kasih Afifah. Dari Ananda sekalian ada lagi? Saya sih Ya, Bu. silakan Olan. Ya, kalau menurut saya konseling pada hari ini tuh sangat menyenangkan ya Bu. Kita juga udah bisa lebih paham lagi nih tentang jurusan kita gitu. Terus saya juga udah mengenal lebih jauh gitu kan di sini Fajar sama Afifah gitu. Oke, baik. Terima kasih Ananda sekalian atas tanggapannya. Karena keterbatasan waktu ya, mungkin proses konseling kita kali ini Ibu cukupkan dahulu. Jadi Ibu pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi dengan Ibu berkaitan dengan tujuan konseling yang ingin kita capai, yaitu kan mengurangi keraguan dan memantapkan terhadap jurusan, terlebih lagi jurusan IPA nih. Apakah tujuan yang kita sepakati bersama seperti di awal konseling ini sudah tercapai? Mungkin ada satu orang ya yang dapat memberikan tanggapannya. Ibu persilahkan. Baik, mungkin dari saya. Ya, kepada Fajar dipersilahkan. Baik Bu, kalau dari saya untuk tujuan konseling kali ini mungkin sudah tercapai ya Bu. Mungkin kalau dari saya sendiri untuk memantapkan jurusan IPA dan mengurangi rasa keraguan saya tentang jurusan yang saat ini saya jalani,
Itu dapat dilakukan dengan cara memulai dari diri kita terlebih dahulu. Betul. Dan mungkin setelah konseling kali ini kita dapat membuat jadwal belajar di rumah agar kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain dengan lebih efektif, Bu. Ya, betul sekali Fajar. Wah, keren sekali ya. Terima kasih Ananda tanggapannya. Mengenai tujuan konseling yang kita jalani pada hari ini, semoga kesimpulan yang kamu utarakan tadi dapat dimengerti oleh Ananda sekalian, sehingga diharapkan ke depannya Ananda semua dapat termotivasi dan semangat untuk menjalani proses belajar pada jurusan IPA. Baik, terima kasih kepada Ananda semua atas waktunya. Untuk menutup konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Fajar. Ibu persilahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, ada baiknya sebelum kita menutup konseling hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu dari konseling yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Baik anak-anak sekalian, untuk ketersediaan waktunya Ibu mengucapkan terima kasih lagi ya Nak. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat bertemu dan berdiskusi lagi dengan topik yang berbeda. Ibu harap Ananda sekalian tidak bosan ya untuk membahas permasalahan yang nanti kita bahas bersama. Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf ya bila ada kesalahan. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video konseling kelompok karir dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.